Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Iswan dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2019 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kurikulum. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum itu sendiri. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurerer yang berarti tempat berpacu. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh oleh peserta didik dan diselesaikan secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis pengembangan kurikulum adalah hakikat realistis atau realitas ilmu pengetahuan sosial secara logis. Terus yang kedua ada landasan sosial budaya dan agama, merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga ada landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik atau siswa menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Ada yang keempat, landasan kebutuhan masyarakat. Adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sebagian besar disebabkan oleh kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Kemudian ada yang terakhir, landasan pengembangan masyarakat. IPTEX, dukungan pengembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan membantu menetapkan perkembangan yang dilaksanakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan kurikulum itu sendiri. Kemudian ada yang kedua, materi. Materi adalah bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang pendidik agar dapat mengajar dan menyampaikan bahan pelajarannya. Kemudian yang ketiga ada organisasi, seperti susunan kegiatan atau pengalaman belajar. Kemudian ada yang terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah untuk memeriksa tingkat tercapainya tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan. Akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi, diprediksi sesuai dengan tuntunan masyarakat yang ada di masa sekarang dan di masa yang akan mendatang. Kemudian ada yang kedua, prinsip kontinuitas, seperti memperhatikan pengalaman belajar yang sepadat dengan jenjang atau kelas. Kemudian ada yang ketiga, prinsip fleksibilitas, bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Dalam hal melaksanakannya, terjadinya penyesuaian situasi kemampuan peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan tahap-tahap pengembangan kurikulum dalam pelaksanaannya. Pengembangan kurikulum harus menempuh atau melalui tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, ada studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Yang kedua, perencanaan kurikulum. Yang ketiga, ada pengembangan rencana operasional kurikulum. Yang keempat, ada pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Yang kelima, ada implementasi kurikulum. Yang keenam, ada monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang ketujuh, ada perbaikan dan penyesuaian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kurikulum itu sendiri. Secara umum, fungsi kurikulum adalah alat untuk membantu peserta didik agar dapat mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum yang pertama ada fungsi penyesuaian, yang kedua ada fungsi integrasi, yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yang keempat ada fungsi persiapan, yang kelima ada fungsi pemilihan, yang keenam ada fungsi diagnostik. Kemudian saya akan menjelaskan
Peranan kurikulum. Yang pertama ada peranan konservatif sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang masa lalu yang masih dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Yang kedua ada peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Kemudian yang terakhir adalah peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947, yang kedua ada kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai 1952. Yang ketiga ada kurikulum 1964, rencana pendidikan 1964. Selanjutnya kurikulum 1968. Selanjutnya kurikulum periode 1975. Ada kurikulum 1984 yang disempurnakan oleh kurikulum 1975. Kemudian selanjutnya kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ada kurikulum periode KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pelajaran 2006. Yang terakhir, kurikulum periode 2013 yang dipakai hingga sekarang ini. Baik, dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengertian kurikulum adalah sederet rancangan pengaturan pembelajaran yang dibuat oleh institusi pendidik untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.